Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Meskipun tidak sebanding dengan Vajrasain, hanya sedikit orang saat ini yang benar-benar dapat melawan sang penguasa. Terlebih lagi, Duality Academy juga merupakan raksasa di 8 Desola Chess. Kau bukan tandinganku, ucap Vajrasain dengan acuh tak acuh, hanya melirik sekilas ke arah sang penguasa. Hanya beberapa kata ini yang menunjukkan kekuatan dan prestisenya. Kata-kata itu membuat banyak orang tercengang. Tidak ada yang meragukan pernyataannya. Vajrasain jelas lebih kuat dari Five Colored Sacred Sovereign. Ini sebelum memperhitungkan senjata Dao Lord bernama Vajra Cauldron. Penguasa suci, jika kamu butuh pasangan, aku sedang bebas sekarang. Pihak ketiga dengan aura ungu yang mengesankan. Raja Darah 8 Kesusahan. Yang lain langsung tahu siapa dia. Raja bukan hanya pemimpin sekte Myriad Blood Sect. Ia berasal dari suku Nightwalker di divisi Divine Ghost. Sikapnya juga mencerminkan pilihan pembagian tersebut. Hantu ilahi juga ingin memberontak. Seorang ahli berkata dengan tenang, retakan di tanah suci berangsur-angsur membesar. Sejauh ini, Akademi Dualitas Metropolis dan Kuil Naga Surgawi memilih Li Qiye. Di sisi lain, divisi inti dalam Vajra dan divisi hantu ilahi membentuk pihak lainnya. Sudah ada 4 divisi utama yang terlibat. Hanya divisi Mortal King yang belum menunjukkan sikapnya. Pertempuran ini dapat membagi tanah suci menjadi 2 entitas terpisah di masa mendatang. Itulah yang terjadi dalam setiap perebutan kekuasaan. Seorang penonton yang netral bergumam, tampak sangat serius. Kerumunan orang sibuk memikirkan sisi mana yang akan dituju. Baiklah, Raja Darah. Sang penguasa tidak membuang waktu dan memanggil 5 pedang dengan warna berbeda untuk menyerang. Wus! Bekas luka tertinggal dari serangan ganas itu. Ayo kita lakukan ini. Raja Darah itu tidak takut sedikit pun dan tertawa, siap bercampur. Vitalitasnya melonjak bersama aura ungunya. Dia memanggil segel 8 kesusahan untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Ledakan, kehancuran akibat benturan itu membuat orang banyak ketakutan. Keempat Grandmaster itu hidup sesuai dengan ketenaran mereka. Mereka berbagi pemikiran ini. Keempatnya jarang mengambil tindakan, tetapi ketika mereka melakukannya, keganasan dan kehancuran yang dihasilkan selalu luar biasa. Raja Berdarah dan penguasa saling memutar pukulan dalam waktu singkat sambil terbang ke udara. Mereka tampak seperti musuh yang tidak mampu menahan diri. Tentu saja, mereka sekarang adalah musuh garis keras karena salah satu pihak telah memilih memberontak terhadap Gunung Suci. Saudara-saudara, sekarang saatnya untuk berkontribusi demi tujuan yang benar. Demi keadilan, para leluhur dari Zhang dan Li benar-benar mengerahkan pasukan mereka untuk melawan Li Qiye. Demi keadilan, para anggota dari klan kedua mulai menduduki puncak kuali segudang. Kurang terbuka, Yang Ling yang berada di dekatnya menjadi khawatir. Sayangnya, dia tak berdaya menghadapi gerombolan itu, membawa serta seekor serangga di hadapan pasukan yang mengamuk. Para penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Apakah Li Qiye mampu menghadapi kedua pasukan yang sementara masih diserang secara tidak sengaja? Kamu tidak akan bisa menemui Tuan Muda. Fan Bai, yang berdiri di belakang Yang Ling, berteriak gugup. Kenyataannya, hal ini tidak menghentikan pasukan sama sekali karena mereka tidak menganggap serius kedua gadis kecil itu. Fan Bai menundukkan kepalanya dan mulai melantunkan mantra serta membentuk mudra. Aura agung perlahan terbentuk di dalam dirinya, seolah-olah berasal dari zaman purba. Aura itu tak terbatas dan ganas, mampu mengumpulkan miliaran nyawa. Rasanya berbeda dari aura lainnya, alami dan sedikit mirip dengan energi mentah atau energi pembunuh. Auranya yang meledak akhirnya menarik perhatian orang lain. Gadis ini, bagaimana dia bisa memiliki aura seperti ini? Bahkan beberapa leluhur menjadi terkejut. Ini mengejutkan karena dia sama sekali bukan seorang ahli. Auranya tidak sesuai dengan kultivasinya. Berdengung, sinar Buddha tiba-tiba terpancar dari tubuhnya dan perayaan wilayah tersebut. Tanah tampak tertutup rapat, rune Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Dia tampak seperti harta karun saat ini, ribuan dan ribuan Dao Buddha tersembunyi di dalam dirinya. Amitabha, ucapan itu diucapkan bukan oleh Fan Bai. Amitabha, Amitabha,
Amitabha, nyanyian-nyanyian ini datang dari inti tanah suci karena ada sesuatu yang telah diaktifkan di sana. Kerumunan yang tidak curiga itu kemudian melihat sinar yang sama memancar ke seluruh tanah suci. Mereka memiliki target yang sama, Fan Bai. Begitu mereka melihatnya, gaun putihnya berubah menjadi keemasan. Ia berubah menjadi Dewa Buddha, tampak suci dan bermartabat. Kekuatan tanah mengalir ke dalam dirinya seperti tsunami. Sesuatu yang luar biasa terjadi selanjutnya, sosok agung muncul di belakangnya dan mulai bernyanyi juga. Buddha, Vajra, dan Dhyana Daolor. Para penonton tercengang. Tokoh-tokoh agung ini mulai menguasai Fan Bai dan meminjamkannya kekuatan mereka. Itulah fondasi tanah suci kita. Beberapa orang menjadi tak terkendali emosinya dan meneteskan air mata. Meskipun demikian, pertanyaannya adalah, mengapa kekuatan besar ini muncul pada Fan Bai dan bukan pada biksu kebijaksanaan? Dengan kepala tegak, mata terpejam, dan tangan membentuk mudra, Fan Bai memperoleh kekuatan untuk penguasa Dao dari tanah suci. Sinar dari seluruh negeri terus menyinarinya. Ia menjadi Dewa Buddha, siap untuk mencerahkan semua makhluk hidup. Hanya dengan satu gerakan sederhana, ia telah mengubah dirinya menjadi sosok yang membingungkan banyak orang. Semua Buddha akan bersujud di hadapan keajaibanku. Yang Ling mengulangi kalimat ini dengan tenang sambil memiliki pengetahuan tentang hukum jasa khusus ini. Di sisi lain, semua penonton lainnya merasa kagum. Tokoh-tokoh besar seperti Vajra Sein dan Black Tidus Sein merasakan hal yang sama setelah melihat fenomena visualnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini. Bagaimana gadis biasa ini bisa selaras dengan fondasi tanah suci? Para anggota tanah suci menjadi emosional setelah melihat leluhur mereka. Makhluk-makhluk ini adalah kebanggaan dan simbol sekte mereka. Siapa dia? Tanya seseorang. Faktanya, tidak ada yang akan mempertanyakan apakah mereka diberitahu bahwa dia adalah penerus Gunung Suci. Itu akan menjadi salah satu penjelasan untuk perkembangan ini. Dia mengikuti penguasa suci. Seorang leluhur berbicara dengan lembut. Mereka yang pernah melihat hipotesis sebelumnya bahwa dia adalah pelayan Li Qiye. Mungkin dia benar-benar penerus Gunung Suci. Pakar lain berspekulasi dengan berani. Banyak yang setuju dengan hal itu karena penerus Gunung Suci seharusnya mampu memiliki kemampuan yang tak tertandingi tersebut. Ledakan, sebuah penghalang Buddha tanpa batas muncul dan menghentikan laju kedua pasukan itu. Hancurkan, para leluhur klan menyebarkan kekuatan seluruh pasukan mereka. Vitalitas dan kekuatan Dao semua anggota berkumpul menjadi satu serangan yang ditujukan ke penghalang. Gemuruh, mereka melepaskan satu gelombang demi satu. Akibatnya, Fan Bai terhuyung mundur, cahayanya meredup. Jelaslah bahwa dia sendiri masih lemah. Meskipun dia meminjam kekuatan fondasi, dia tidak dapat menggunakannya secara maksimal dan mengalami kesulitan menghadapi serangan rentetan. Sayangnya, dia tidak dalam posisi untuk menyerah. Dia menggertakkan giginya dan memperluas kemampuannya lagi. Cahayanya sendiri semakin kuat sementara penghalang yang melemah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, tampaknya tidak dapat dihancurkan. Dia siap mati untuk mengulur waktu bagi tuan mudanya. Hancurkan. Kedua klan itu juga tidak lemah dan terus menyerang di bawah komando leluhur mereka. Pertarungan dimulai lagi. Fan Bi gemetar selama pertarungan tetapi tidak menyerah sedikit pun di hadapan kedua pasukan itu. Kamu bisa melakukannya. Beberapa penonton diam-diam bersorak untuknya. Sayangnya, butiran-butiran keringat mengalir di wajahnya. Kultivasinya yang lemah tidak memungkinkannya untuk bertahan hidup. Mahoraga yang tadinya duduk di lengannya tiba-tiba terbang keluar. Jeritan memilukan itu terdengar bersamaan dengan cipratan darah dari dahi banyak prajurit dari kedua klan. Hentikan makhluk itu. Para leluhur berteriak dan memanggil senjata mereka, mengarahkannya ke makhluk kecil itu. Semua orang mengira itu hanya hewan peliharaan. Namun, ia telah membunuh beberapa ribu tentara, tanpa perlawanan sama sekali. Benda kecil itu, Vajra Sein sedikit mengernyit setelah melihat bayi itu bertarung melawan beberapa leluhur. Ia masih jauh dari kata dewasa atau ia akan menjadi sangat kuat. Ia berhasil mengalihkan perhatian para leluhur dari Fan Bai. Ini membantu menangani rentetan serangan yang melemah. Meski demikian, para penonton di pihak Li Qiye masih tegang. Tokoh utama seperti Vajra dan Black Tidus Sein belum melakukan apapun. Begitu mereka bergabung, semua pendukung Li Qiye akan langsung kalah. Ledakan.
Cahaya 5 warna membutakan para penonton saat mencoba melawan banjir energi ungu. Baik penguasa suci 5 warna dan Raja Darah 8 Kesengsaraan akhirnya menggunakan teknik terbaik mereka. Sunriser Pentasword dan Omnipresent Violet Tribulation. Tebasan membelah langit milik sang penguasa dan teknik sang penguasa langsung dikenal. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengakhiri ini dengan cepat. Para pembudidaya bersiap setelah melihat pertukaran yang menentukan ini dari dua Grandmaster. Akan tetapi, Santo Vajra menyadari sesuatu yang aneh dan ekspresinya menjadi masam. "Beraninya kau?" Dia meraung dan melompat ke atas. "Apa ini?" teriak Raja Matahari Kuno juga. Pada saat yang sama, petugas Hong menjadi terkejut namun tetap mencoba yang terbaik, hancurkan. Mereka semua berteriak serempak. Seluruh kejadian itu terjadi lebih cepat dari kedipan mata dan mengejutkan penonton. Ah! Darah berceceran di udara. Ternyata jurus Raja dan Sultan itu tidak ditujukan kepada satu orang sama lain, melainkan kepada pelayan Hong yang sedang sibuk bertarung melawan biksu kebijaksanaan. Petugas Hong cukup kuat, tetapi dia tidak sebanding dengan mereka berdua. Karena itu, dia langsung berubah menjadi darah. Keduanya tidak berhenti dan malah mengarahkan serangan mereka ke Archaic Sun King. Archaic Sun King sendiri tidak sebanding dengan biksu tersebut. Dengan kematian pelayan setianya, biksu tersebut berhasil menyelamatkannya dengan cepat. Ditambah lagi, meskipun dia bisa menggunakan teknik terbaiknya, itu tidak akan cukup untuk menghadapi keduanya. "Aku sudah selesai," gumamnya sebelum kematian yang tak terduga. Ledakan, sesuatu yang menghancurkan ruang seperti kaca. Pecahan-pecahan ruang kecil hancur sebelum tersebar. Sosok muncul di hadapan Raja Matahari Kuno dan menyelamatkannya dari serangan mematikan. Kalau tidak, dia pasti sudah dikirim ke neraka akibat serangan gabungan penguasa suci 5 warna, Raja Darah 8 Kesengsaraan, dan Biksu Kebijaksanaan. Meski begitu, orang ini masih terlambat satu langkah. Gelombang ledakan yang dihasilkan membuat sang raja terpental sambil memuntahkan darah. Di sisi lain, yang ketiga juga terhuyung mundur. Gerakan menghancurkan ruang sebelumnya benar-benar hebat. Semua ini terjadi terlalu cepat, dari pertukaran pertama antara penguasa suci 5 warna dan Raja Darah 8 Kesusahan hingga kematian petugas Hong dan serangan terhadap Raja Matahari Kuno. Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelum semuanya berakhir. Kekuatan berbagai gerakan membuat mereka terengah-engah sesaat. Setelah mereka sadar kembali, mereka melihat bahwa Vajra Sein lah yang menyelamatkan Raja Matahari Kuno. Korban terbesarnya tidak lain adalah petugas Hong. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan, dia hanya bisa mengeluarkan satu teriakan terakhir. Ia hanya lebih rendah dari satu orang dan lebih tinggi dari semua orang di Vajra, seseorang yang dapat memanggil hujan dan angin. Sayangnya, ia mati seperti serangga yang tidak berarti, tidak meninggalkan apapun di dunia ini. Sebelumnya, semua orang berasumsi bahwa Raja Darah mewakili divisi hantu ilahi untuk mendukung Vajra. Ini tampaknya merupakan jenis yang harus dilihat untuk mengejutkan Raja Matahari Kuno. Mereka juga akan berhasil jika bukan karena Vajra Sein. Bagian yang paling mengesankan adalah bagaimana mereka berhasil menipu semua orang. Rupanya Raja Berdarah dan penguasa benar-benar saling bersaing. Ini adalah satu-satunya cara untuk menipu orang-orang kudus. Jadi, begitu, penguasa suci 5 warna, Raja Darah 8 Kesengsaraan, kalian berdua menampilkan pertunjukan yang sangat cemerlang. Raja Matahari Kuno akhirnya mendapat waktu untuk bernapas dan menenangkan vitalitasnya yang bergejolak, tampak geli dengan ini. Apa lagi yang bisa kita lakukan selain menggunakan cara yang tidak mengenakan ini? Tanya Sang Sultan. Gunung Suci adalah dan akan selalu menjadi cabang ortodoks. Tanah suci tidak ada tampanya. Oleh karena itu, kami akan melakukan apapun yang mungkin untuk membunuh musuh sepertimu. Raja Darah itu berkata dengan tenang. Penyergapan atau serangan diam-diam tidak pantas bagi para petani terkenal seperti mereka. Sayangnya, situasi mengharuskan mereka untuk melakukan itu. Reputasi pribadi tidaklah penting dalam hal membela cabang ortodoks. Sayangnya, beberapa orang menghormati mereka karena mengorbankan gengsi pribadi demi tujuan yang lebih besar. Raja Berdarah itu benar. Gunung Suci adalah tanah suci. Jika Vajra mengambil alih, wilayah ini akan menjadi sekte yang berbeda. Hanya namanya saja yang akan sama. Itu strategi yang bagus. Sayangnya, Anda salah perhitungan. Raja Matahari Archaik tertawa.
Raja berdarah dan penguasa tetap diam pada awalnya. Raja akhirnya menjawab, manusia mengusulkan tetapi surga yang menentukan. Tujuan mereka cukup sederhana, membunuh Archaic Sun King. Dengan kematiannya, semua Grandmaster akan berada di pihak yang sama. Naga Langit, Metropolis, dan Hantu Ilahi akan mendukung Gunung Suci. Dinasti Vajra akan terisolasi sebagai hasilnya. Sayangnya, Santo Vajra menghentikan rencana mereka agar tidak terwujud. Banyak penonton yang merasa kasihan kepada mereka. Saat ini, mereka tidak akan bisa fokus menghadapi Vajra dan Black Tide Saint. Skenarionya juga suram, tetapi setidaknya mereka punya kesempatan untuk bertarung. Tidak adakah yang bisa membalikkan keadaan? Seorang pendukung Gunung Suci berkata tanpa daya. Naga surgawi dan hantu ilahi seharusnya masih memiliki leluhur kuno yang tertidur. Aku ingin tahu apakah mereka akan keluar, itu satu-satunya cara. Seorang leluhur menjawab, sungguh bencana bagi tanah suci kita. Seorang pakar berduka, sangat jelas, bahwa Vajra memiliki keunggulan yang luar biasa. Tokoh-tokoh yang lebih kuat harus muncul atau tanah suci akan memiliki pemimpin baru. Konfrontasi yang menegangkan antara tiga Grandmaster dan Vajra Saint tampaknya tak terhindarkan. Vajra Saint cukup kuat untuk melawan ketiganya tanpa masalah. Sayangnya, kamu bukan targetku, atau aku hanya ingin melihat generasi baru. Vajra Saint tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku punya urusan yang lebih penting untuk diurus hari ini. Para Grandmaster memang jauh lebih muda dibandingkan dengan orang tua seperti Vajra Saint. Menyebut mereka sebagai bagian dari generasi baru bukanlah hal yang berlebihan. Maaf mengganggumu, Raja Dewa. Saint Vajra bertanya pada Raja Dewa Kristal. Saya akan mencoba menjadi tenaga surya, Santo. Sang Raja tertawa terbahak-bahak dan mengambil posisi Santo Vajra. Grandmaster ketiga itu tetap serius. Mereka tidak berani meremehkan pedagang terkenal ini. Bertempur. Perintah Raja Darah 8 Kesengsaraan. Bertempur. Pasukan dari divisi hantu ilahi bergegas menuju perkemahan perang tanpa ragu-ragu, ingin membunuh para pengkhianat. Para siswa dan pakar dari Duality Academy melakukan hal yang sama dan terjun ke medan pertempuran. Kekuatan baru ini tampaknya terlalu besar untuk ditangani oleh War Camp. Anak-anak Biandu, tunjukkan kekuatan kalian. Seorang leluhur dari Biandu memerintahkan anggota klannya untuk membantu Vajra. Pertikaian besar-besaran yang terjadi antara berbagai sekte. Keempati terakhir untuk memilih pihak. Pemenangnya akan dianugerahi gelar dan tanah. Archaic Sun King secara pribadi memimpin War Camp karena dia tidak lagi terlibat dalam pertarungan melawan para Grandmaster. Ia mengingatkan pihak-pihak netral bahwa waktunya hampir habis. Demi keadilan, beberapa dari mereka akhirnya mengambil keputusan dan bergabung di medan perang. Situasinya masih sangat menguntungkan bagi Vajra. Meskipun jumlah pasukannya lebih sedikit, Vajra dan Black Tide Saint mampu mengatasinya. Memilih pihak yang kalah akan mengakibatkan mereka dianggap pengkhianat setelah Vajra mengambil alih. Itulah mengapa mereka memilih rute yang tidak terlalu berisiko. Bunuh mereka, teriakan dan teriakan perang terus-menerus bergema. Ada dua kubu di antara penonton yang masih netral. Satu kubu mendukung Gunung Suci sementara kubu lain memilih mengikuti arus dan bergabung dengan Vajra dalam pertempuran. Bagi pihak pertama, meskipun Gunung Suci tidak pernah secara langsung memberikan sesuatu kepada mereka, mereka tetap tahu bahwa tanah suci itu ada karena Gunung Suci. Jika seseorang membayangkan tanah suci bagi pohon, Gunung Suci akan menjadi akarnya. Sekte mereka akan menjadi cabang dan daunnya. Jadi, ada hubungan erat antara mereka dan Gunung Suci. Leluhur mereka, kurang lebih, memiliki hubungan dengan hal itu. Hukum jasa mereka kemungkinan besar berasal dan bermula dari sana juga. Terlebih lagi, sekte-sekte mereka didirikan di tanah suci dan didukung oleh fondasinya. Ini membuatnya jauh lebih mudah karena mendirikan sekte di tanah yang diolah tidaklah sangatlah sulit. Dalam arti tertentu, Gunung Suci yang tidak ikut campur masih menjadi alasan kemakmuran mereka. Selain itu, Gunung Suci memberi mereka lebih banyak kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, Gunung Suci diakui dan diterima oleh hampir semua sekte di wilayah ini. Banyak yang memahami bahwa begitu Vajra mengambil alih, tanah suci tidak akan pernah sama lagi. Mereka akan menjadi pengikut langsung atau bahkan boneka Vajra, hanya untuk dimanfaatkan.
Itulah sebabnya beberapa di antara mereka tahu bahwa Li Qiye tidak memiliki kesempatan dalam pertempuran ini namun tetap memilih bertarung untuknya. Pertempuran menjadi semakin sengit saat para pejuang bertempur sampai mati. Di sisi lain, Grandmaster ketiga juga telah memulai. Saya pernah mendengar tentang bakat di Tanah Suci Buddha. Raja Dewa Kristal tersenyum dan berkata, mari kita lihat apa yang kalian bertiga mampu untuk melewatiku. Berdengung. Cahaya yang tak tertandingi pengumuman raja, membuatnya tampak berkilau dan tembus cahaya. Kehendak surga yang legendaris berasal dari era kuno. Seorang leluhur berkata dengan tergesa-gesa. Kerumunan orang menyadari sesuatu yang istimewa tentang kondisi sang raja. Ia tampak benar-benar kebal terhadap apapun saat diselimuti oleh cahaya ini. Hukum jasa yang tak tertandingi milik ras kristal surgawi. Seorang leluhur suci yang sudah tua menjadi serius. Namanya Heaven's Will Crystal Physics, kan? Seorang pakar yang penasaran bertanya kepada seniornya. Banyak orang telah mendengar teknik legendaris ini sebelumnya, tetapi hanya sedikit yang pernah melihatnya secara langsung. Benar, itu sangat ajaib, tidak ada serangan yang dapat melukai penggunanya. Leluhur kuno itu mengangguk. Bukankah itu berarti dia tidak akan pernah terkalahkan, tidak peduli seberapa kuat lawannya? Si junior menarik napas dalam-dalam. Memang, itulah mengapa menurut cerita, dia berhasil selamat dari serangan mematikan penguasa Dao Keong Selatan. Leluhur kuno itu menjelaskan, jadi itu memang benar. Para junior terdiam, dia merasa heran. Bukan karena Raja Dewa sebanding dengan penguasa Dao Keong Selatan. Fisiknya terlalu ajaib dan penguasa Dao tidak dapat menghancurkannya, kata leluhur kuno itu. Wow, seorang junior menjawab, jika tidak ada yang bisa menghancurkan fisik raja, dia tidak takut pada siapapun, hampir tidak terkalahkan. Tidak seperti itu. Leluhur itu menggelengkan kepalanya, tidak ada yang semudah itu dalam hidup. Rumor mengatakan bahwa fisiknya hanya bisa bertahan selama 3 hari 3 malam, tidak lebih. Penguasa Dao hanya perlu menahannya selama itu dan dia akan mati. Para remaja saling bertukar pandangan, berpikir bahwa 3 hari 3 malam sudah cukup untuk menyelesaikan banyak hal. Fisik ini juga sangat sulit untuk dikembangkan. Ras itu hanya memiliki sedikit orang yang berhasil dalam sejarah. Itulah mengapa raja itu istimewa, kata leluhur kuno yang lain. Mengesampingkan keterbatasannya, para junior tetap terkesan dengan teknik bertahan ini. Lakukan gerakanmu, mari kita lihat apakah kau bisa membuat keajaiban terjadi. Sang raja tertawa terbahak-bahak setelah mengaktifkan fisiknya. Ketiganya mengubah pandangan dan memikirkan situasi. Mereka cukup kuat untuk menghadapi raja ini dalam pertarungan biasa. Namun, kekalahan tak terelakkan dalam kasus ini. Serangan mematikan dari seorang penguasa Dao tidak cukup untuk menghancurkan tubuh ini. Oleh karena itu, mereka juga tidak punya kesempatan. Meskipun demikian, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat ini adalah mengulur waktu untuk Li Qiye. Ayo kita lakukan ini. Sang penguasa memerintahkan 5 pedang sucinya lagi, menebas secara vertikal dan melepaskan energi pedang di sepanjang jalan. Raja berdarah dingin meraung dan menggunakan segel harta karunnya lagi. Segel itu turun seperti meteor dengan momentum yang tak terhentikan. Amitabha, biksu kebijaksanaan itu melantunkan mantra dan memanggil afinitas Buddha. Gambar Buddha muncul dan memberinya kekuatan. Kekuatannya mencapai batasnya dan dia melepaskan Grand Palm lainnya. Tanah di sekitar targetnya langsung runtuh. Para penonton merasakan dada mereka juga tertekan. Ketiganya memberikan segalanya yang mereka bisa tanpa menahan diri. Ledakan. Gempa itu menyebabkan gempa bumi yang dahsyat, bahkan bintang-bintang di atasnya pun berguncang. Sayangnya, mereka tidak berhasil melukai sehelai rambut pun dari raja. Dia berdiri di sana. Dia sama sekali tidak peduli. Luar biasa, berteriak kepada penonton. Serangan kombinasi itu akan melenyapkan leluhur atau raja manapun, tetapi raja itu baik-baik saja. Ini adalah hasil yang diharapkan tetapi melihatnya terurai masih mengkhawatirkan. Ketiganya saling bertukar pandangan lagi, menyadari kesia-siaan situasi tersebut. Mereka hanya bisa menerima pukulan, tidak mampu membalas. Giliranku, sang raja tertawa dan mengucapkan kedua tangannya. Cahaya di sekelilingnya berubah menjadi merah terang. Kondisi dirinya saat ini membuat orang lain melihatnya sebagai bongkahan batu rubi kuno yang besar, bukan sebagai seorang petani biasa. Jika latar belakangnya belum diketahui,
mereka akan berasumsi bahwa ia dulunya adalah permata iblis yang mencapai Dao. Penghancur alam, teriaknya, gemuruh. Orang-orang mendengar ledakan dari atas. Begitu mereka melihat ke atas, mereka melihat langit menjadi gelap karena jatuhnya batu-batu meteor. Bentuknya unik dan cemerlang, seperti bor. Ujungnya sangat tajam dan membelah udara, menghasilkan hembusan yang kencang. Akurasi mereka juga sempurna, hanya menargetkan trio tersebut. Hanya perlu sedetik bagi mereka untuk mencapai 3 orang itu, yang tampaknya mampu menembus segalanya. Satu permata saja dapat menghancurkan satu sekte dan tidak meninggalkan apapun. Ketiganya meraung dan melepaskan vitalitas mereka. Raja berdarah itu masih menggunakan segelnya, sang penguasa menggerakkan pedangnya kembali ke posisi bertahan, Kasaya sang biksu menciptakan tembok Buddha yang besar. Dunia mulai berputar, hampir hancur. Hal ini menyebabkan para penonton menjadi pusing. Gemuruh, meskipun trio pertahanan mereka sangat mengesankan, batu-batu meteor itu tetap menghancurkan pertahanan dan mendorong mereka mundur. Mereka merasakan vitalitas mereka bergejolak dan darah mengalir keluar dari sudut bibir mereka. 3 Grandmaster kalah melawan Raja. Para ahli menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Dia adalah penguasa surgawi yang pernah bertarung melawan penguasa Dao Keong Selatan sebelumnya. Mereka masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Seorang leluhur tidak merasa terkejut dengan hal ini dan berkata dengan lembut. Para Grandmaster dianggap kuat di masanya. Sayangnya, mereka belum mencapai level makhluk abadi ini. Diperlukan waktu pelatihan yang cukup lama. Sementara itu, Vajra Sein tidak peduli untuk menonton pertarungan ini atau medan perang. Kenyataannya, ia berpikir bahwa hasil dari pertempuran ini tidak penting sama sekali. Ledakan, petir malapetaka masih menghantam penghalang Li Qiye. Kekuatannya membuat para leluhur tampak seperti semut. Fakta bahwa penghalang itu bertahan selama ini sungguh ajaib. Meskipun demikian, cahayanya mereda, tidak lagi stabil pada awalnya. Itu tidak akan berlangsung lama. Raja Surgawi Li berkata dengan gembira. Ini adalah perkembangan hebat bagi mereka. Benar saja, retakan akhirnya muncul di penghalang. Ya, kapan waktunya sekarang? Guru Zhang yakin akan kematian Li Qiye. Mematikan petir secara langsung adalah hukuman mati. Bahkan seseorang yang abadi pun tidak akan mampu bertahan hidup. Penguasa suci tidak akan bertahan lama lagi. Para pendukung Li Qiye menjadi pucat setelah melihat retakan itu. Namun, tubuh Li Qiye menyala seperti api. Retakan pada penghalang mulai menyatu lagi. Penguasa suci akan mampu bertahan sedikit lebih lama. Beberapa pendukung mulai bersorak. Tentu saja, para orang suci tidak merasakan hal yang sama. Bagaimana jika Li Qiye benar-benar berhasil melewati masa kesusahan? Dia akan memiliki senjata abadi saat itu dan semua pengkhianat akan dibasmi dari klan mereka. Kita harus mewujudkan keinginan surga, kata Santo Vajra. Saya setuju. Raja Surgawi Li segera menjawab. Kami siap mengikuti jejakmu, Santo. Guru Zhang mengelus jenggotnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Vajra Sein mengangguk sementara matanya bersinar dengan niat membunuh. Baiklah, sekarang saatnya untuk menyingkirkan kejahatan ini. Suara Sein Black Tides terdengar dari kereta. Tirai jendela tergulung rapi dan seorang lelaki tua keluar. Ia berpakaian hitam dari atas sampai bawah dan memiliki tatapan tajam. Orang-orang merasakan aura yang mirip dengan aura dari Black Tides Ocean yang terpancar darinya. Sein Black Tides, Raja Surgawi Li, dan Master Zhang mengemasi bagian belakang Sein Vajra, siap mengikuti para pemimpin mereka. Mereka mengambil tindakan. Seorang pakar beruntung. Keempat orang ini adalah pembudidaya terkenal. Aura yang keluar dari mereka sekarang sangat menakutkan. Para pendukung tidak berani membantu Li Qiye. Mengesampingkan sensasi yang mengerikan, keempat orang ini dapat menghancurkan mereka semua dalam sekejap mata. Mereka menyalahkan surga yang ingin menghancurkan gunung suci, tidak ada yang bisa menyelamatkan situasi ini. Raungan binatang buas menyambut keempatnya saat mereka berjalan mendekati Li Qiye. Tidak lainnya adalah Lil Black dan Lil Yellow. Keduanya memilih untuk melindungi Li Qiye. Ledakan, sesuatu yang terang bersinar kemudian dua aura buas menyapu wilayah itu. Keduanya mewujudkan wujud asli mereka. Raja Stygian dan penghancur bumi. Beberapa orang gembira melihat ini. Hewan, tatapan mata Black Tides Sein berubah dingin.
Kelompok itu mulai berpikir tentang betapa beruntungnya Li Qiye memiliki Mad Blade dan binatang buas kedua ini sebagai teman. Binatang kurang terbuka. Raja Surgawi Li melangkah maju dan meraung. Master Zhang mengikuti sebelum berkata, "Orang suci, serahkan kedua binatang ini kepada kami. Kami akan menghentikan mereka." Baiklah. Para orang suci mengangguk dan berhenti memperhatikan Raja Stygian dan penghancur bumi Bian. Kedua binatang itu melepaskan energi mereka seperti tsunami, ingin menghentikan para santo. Sayangnya, dua musuh lainnya menghalangi jalan mereka. Raja Langit Li memilih Lil Black lalu berkata, "Saudara Zhang, aku serahkan yang lain padamu." Bagus. Master Zhang muncul di depan Lil Yellow dan mengucapkan kata-kata Tao miliknya. Kedua orang ini bukan orang yang mudah menyerah dan langsung menyerang dengan ganas. "Ambillah, binatang buas." Raja Langit Li melemparkan pagodanya ke udara. Ledakan. Ia melepaskan energi kekacauan bersama dengan hukum Dao, menjadi cukup besar untuk menutupi langit dan menjulang di atas Raja Stygian. Ia kemudian turun dengan tujuan menghancurkan binatang itu. Lil Black juga tidak kalah. Ia telah mengalami banyak pertempuran hidup mati dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap pagoda yang akan datang. Raungannya mengguncang langit dan bumi. Dentang. Ia menggunakan taringnya seperti dua pedang. Tebasan itu meninggalkan bayangan panjang dan bekas luka di udara. Mereka tampak seperti hukuman dari surga terhadap pagoda tersebut. Ledakan. Taring-taring itu berjuang melawan pagoda yang turun, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Di sisi lain, dia mengambil inisiatif di hadapan Master Zhang. Wush! Ia melesatkan jutaan helai rambut seolah-olah itu adalah anak panah. Setiap penyembuhan dapat menembus bumi atau membunuh leluhur biasa dengan cepat. Guru Zhang tidak takut melihat langit menjadi gelap karena anak panah. Dia berteriak, "Jangan sombong sekarang, binatang buas." Ia mentransmisikan pengocoknya dan senarnya menjadi lebih panjang dan lebih besar. Orang bisa mendengar banyak hembusan angin yang keluar darinya. Bintang-bintang muncul di sekeliling, ingin menembus dan mengubahnya menjadi saringan. Gemuruh. Mereka seimbang. Dalam pertukaran ini, itulah sejarah terbaikmu. Seorang ahli berkata, dia melakukannya dengan baik melawan binatang kekacauan purba yang begitu kuat. Para penonton melihat bagaimana kedua binatang buas itu menyatukan dua pasukan dalam waktu singkat. Namun, mereka tidak memiliki keunggulan melawan Master Zhang dan Raja Surgawi Li. Mereka harus menang. Salah seorang anggota Tanah Suci berkata, "Kalau tidak ada orang lain yang bisa melindungi penguasa suci." Baiklah, mungkin sudah saatnya bagi pemimpin baru. Gunung Suci telah mempertahankan posisi ini terlalu lama. Seseorang dari sisi lain berkata dengan pelan. Di antara penonton yang netral, masih ada beberapa anggota yang menentang Li Qiye. Akan tetapi, mereka tetap tutup mulut karena pertempuran belum berakhir. Karena kedua binatang itu sibuk, kedua orang suci itu berhasil mencapai puncak wali segudang dengan ekspresi serius. Mereka tahu bahwa Li Qiye menakutkan, tetapi ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Jika menang, seluruh tanah suci akan menjadi milik mereka. Yang terpenting, mereka juga akan mendapatkan senjata abadi. Ini akan cukup bagi mereka untuk menguasai West King, lalu menguasai seluruh Eight Desoles. Mereka tidak akan takut lagi pada permaisuri kuno. Sialnya, mereka bahkan bisa membunuhnya saat itu. Sebaliknya, kalah berarti menyeret klan dan sekte mereka bersama-sama. Semuanya akan berubah menjadi abu. Mereka sepenuhnya menyadari untung rugi situasi serius ini. Sayangnya, godaan itu terlalu besar bahkan bagi para master seperti mereka. Hanya satu kemenangan dan mereka akan diingat dalam sejarah selamanya. Ditambah lagi, kesempatan lain seperti ini tidak akan muncul lagi. Kini, para penonton yang netral dari kejauhan menyaksikan kejadian ini dengan napas tertahan. Mereka tahu bahwa terlepas dari hasilnya, pertempuran ini akan mengubah nasib Tanah Suci dan bahkan seluruh wilayah selatan. Satu gerakan. Vajra Sein melirik sekutunya dan mengambil keputusan. Ya, Sein Blacktides mengangguk dengan sungguh-sungguh. Vajra Sein menarik napas dalam-dalam dan mengangkat Vajra Cauldron sebelum berbicara, "Aku akan segera melepaskan kekuatan penuh seorang penguasa Dao, tolong pinjamkan aku bantuanmu." "Baiklah, aku akan memulai segenap kemampuanku." Sein Blacktides tidak ragu-ragu. Para pendengar merinding setelah mendengar keduanya. Kekuatan penuh seorang penguasa Dao. Seorang leluhur segera menanggapi.
Penguasa Dao adalah makhluk perkasa yang dapat melepaskan kehancuran yang tak terhitung atau mengendalikan Dao Agung dengan satu lambaian tangan. Mereka benar-benar yang terbaik saat ini, setidaknya di mata para petualang biasa. Teknik dengan tingkat kekuatan yang sama akan sangat mengerikan. Penonton tidak berani membayangkannya. Vajra Sein membuka tutup kuali dan mengeluarkan kekuatan besar yang menyapu seluruh wilayah. Senjata penguasa Dao. Aura penguasa Dao membuat semua orang ketakutan, menyebabkan lutut mereka lemas. Maju, Grandmaster ketiga dan semua sekutu Li Qiye mulai bergegas untuk menghalangi di depan Li Qiye. Di sisi lain, musuh mereka tahu betapa menentukan pukulannya ini sehingga mereka juga mencoba menghentikan serangan bantuan untuk Li Qiye. Jadi saja, pertempuran semakin berdarah karena urgensi. Darah dan tubuh jatuh dari langit. Ledakan. Sementara itu, Vajra Sein mulai menambahkan vitalitas dan energi kekacauannya ke dalam kuali. Kekuatannya mulai menghancurkan area sekitarnya karena dia tidak mampu menahan diri. Aktifkan. Sein Black Tides juga melakukan hal yang sama, menyebarkan vitalitas dan energi kekacauannya dengan deras. Kekuatan mereka tampak jelas. Namun, pengamat yang jeli dapat melihat bahwa mereka tidak akan hidup lama. Tingkat vitalitas yang dahsyat ini tidak akan bertahan lama. Ledakan. Kekuatan orang suci mengalir ke dalam kuali, dan langsung mengaktifkannya. Aura seorang penguasa Dao meletus dari kuali ini dan dapat menghancurkan segalanya seolah-olah itu adalah omelan kering. Bintang-bintang di atas meledak menjadi debu. Ya ampun, belum lagi para petualang biasa, bahkan para leluhur pun merasa kesulitan untuk berdiri tegak. Api sungguhan membumbung tinggi ke angkasa dan mengubah jalurnya menjadi uap, berpuncak pada lubang hitam besar. Api sejati seorang penguasa Dao. Para makhluk kuno mulai gemetar setelah melihat ini. Beberapa bara api jatuh dan langsung membakar lubang tanpa dasar di tanah. Hal ini membuat para penonton semakin takut. Mereka tahu bahwa bara api itu sendiri dapat membakar mereka. Keadaan puncak kualitas telah diaktifkan, memaksa sebagian besar pembudidaya ke tanah. Beberapa orang mencoba untuk bangkit tetapi sia-sia. Sifatnya yang menekan membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kedua orang suci itu membangkitkan dan memindahkan segalanya ke dalam kuali, bahkan sampai menggunakan sisa umur mereka. Ini adalah harga yang tidak masuk akal untuk dibayar bahkan jika mereka menang. Meskipun demikian, mereka ingin menggunakan kualitas semaksimal mungkin. Pop, tiba-tiba, sebuah sosok muncul di tengah kobaran api udara, tampak seperti penguasa segudang. Dewa Vajra Dao. Para penonton yang tercengang mengenalinya. Kehadirannya membekukan waktu dan ruang. Ia tampak datang dari zaman yang jauh, tampak mendominasi dan mampu melenyapkan semua hal. Para leluhur yang tersembunyi merasa sulit bernapas, ingin mundur di hadapan aura penguasa Dao ini. Mereka berpikir bahwa kematian tidak dapat dihindari dalam konfrontasi langsung. Nenek moyang. Banyak orang dari Tanah Suci meneteskan air mata dan menetes. Pukulan tenaga surya. Seorang guru rahasia menarik napas dalam-dalam. Para penguasa surgawi yang kudus masih gemetar saat menghadapi pukulan berkekuatan penuh dari senjata penguasa Dao. Mereka membutuhkan senjata penguasa Dao selain memiliki penguasaan yang tinggi untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, kekuatan keseimbangan semakin meningkat. Retakan muncul ketika penghalang itu hampir runtuh. Sekarang, teriak Vajra Sein setelah melihat perkembangan ini. Pada titik ini, mereka yang siap mati demi Gunung Suci tidak dapat bergerak sedikit pun karena serangan senjata tersebut. Selain itu, senjata itu juga membuat mayoritas orang ketakutan dan menghilangkan keberanian mereka. Sudah berakhir, seorang leluhur di sisi Gunung Suci merata. Seorang tetua agung mengira bahwa serangan berikutnya akan mampu menghancurkan penghalang. Li Qiye akan mati karena serangan atau kesengsaraan. Mati. Vajra Sein meraung dan melepaskan tekniknya. Ledakan. Kiamat dunia muncul. Semua orang kehilangan penglihatan mereka sesaat karena semuanya menjadi gelap. Seluruh wilayah selatan West King tampaknya telah bergeser dari posisi semula. Apa-apaan ini? Mereka yang tidak dekat dengan pertempuran itu berteriak ketakutan. Keheningan dan kedamaian kembali setelah ledakan. Meskipun demikian, para peserta masih kehilangan kata-kata, mata mereka tampak kosong dan bingung. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mencoba mencari Li Qiye dan hanya mendengar suara berderak dari kilatan petir yang mengamuk. Kesengsaraan tampaknya telah kehilangan kendali. Jika kilatan petir ini keluar,
mereka akan membantai wilayah tersebut. Namun, fokus utamanya adalah memecahkan penghalang. Hal ini tidak terlalu mengejutkan penonton. Apakah dia meninggal? Seseorang menatap ke arah hasilnya. Harus begitu. Bahkan pendukung Li Qiye pun kehilangan harapan. Fajra kini telah menguasai tanah suci. Kemenangan adalah milik kita. Mereka yang berada di pihak Fajra mulai bersorak. Mereka bisa melihat masa depan yang cerah di depan. Raja Surgawi Li dan yang lainnya menghela napas lega. Sungguh menggelikan jika ada yang bisa selamat dari serangan itu. Aku bisa melihat sesuatu di sana. Seorang penonton yang bersedia dapat melihat pemandangan dalam kesengsaraan itu. Kilatan petir masih menari-nari dan ingin menghancurkan segalanya. Namun, seorang pria berdiri di sana dengan pedang yang bersinar redup. Cahaya redup ini menghentikan semua kilatan petir dengan mudah. Tidak mungkin, teriak Fajra Sein setelah melihat ini. Siapa lagi kalau bukan Li Qiye? Semua orang merasakan ketenangan yang sama ketika melihat hidup, bahkan para pendukungnya. Pedang itu memiliki tubuh yang panjang dan ramping, tidak memiliki kesan keilahian dan niat membunuh. Pedang itu berwarna pucat dan memberikan kesan bahwa itu adalah satu bagian yang belum dipol. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat pedang ini. Sebelumnya, mereka melihat bentuknya yang tidak lengkap. Saat ini, Li Qiye telah memperbaiki dan menghilangkan jejak ketidaksempurnaannya sebelumnya. Bila saja tampak alami seolah-olah datang ke dunia dalam bentuk ini, tidak diimbangi oleh pandai besi. Meskipun demikian, itu menyerupai senjata yang benar-benar baru dibandingkan saat ia terjebak di puncak lahir dengan dukungan dari langit dan bumi sambil didorong oleh kesengsaraan. Dengan tatapan katedral, seseorang akan melihat rune-rune kecil yang terbuat dari Grand Dao yang terfokus. Ribuan Grand Dao tertinggi disempurnakan bersama untuk membentuk bilah pedang, suatu prestasi yang seharusnya mustahil. Li Qiye mengarahkan pedangnya dengan santai, seolah menyatu dengan pedang itu. Ayunan santai itu dapat memisahkan langit dan bumi atau memisahkan kemurnian dari ketidakmurnian. Penampilannya masih biasa saja dan tidak memiliki aura yang mencerminkan dirinya. Namun, tidak ada yang meragukan statusnya sebagai seorang bangsawan. Cahaya redup dari pedang itu melindunginya dari sambaran petir kesengsaraan. Dia bergeser mendekati arah keseimbangan itu, masih terlihat santai sebelum memutuskan untuk menebas ke atas. Segala sesuatunya dapat dipotong, kalimat ini dengan sempurna merangkum sifat dasar pedang ini. Baut pulau dan api duniawi yang terputus oleh tebasan itu akan menjadi balok tahu, yang tidak mampu memperlambat tebasan itu sedikit pun. Ia membawa ketenangan kembali ke tubuh Legiun dengan menyingkirkan kesengsaraan yang mengerikan dan mencolok. Angin bertiup sepoi dan warna biru kembali lagi. Kerumunan yang tadinya tenang menjadi terguncang lagi. Tebasan itu benar-benar menghilangkan keberadaan entitas. Coba rasakan. Li Qiye kemudian menyiarkannya lagi dan membekukan waktunya sendiri. Begitu waktu mengalir lagi, kepala dan tubuh jatuh ke tanah. Jutaan pendukung Fajra telah dibantai, mereka yang berasal dari Biandu, Li, Zhang, dan Fajra. Mereka tidak bisa mengeluarkan suara apapun karena leher mereka telah terpotong. Mata mereka terbuka lebar karena ngeri dan terkejut. Tidak ada rasa sakit yang sama sekali, bahkan ketika kepala mereka berguling di tanah dan melihat mayat mereka sendiri. Tentu saja ini adalah pemandangan yang mengerikan dan membuat mereka berteriak. Sayangnya, tidak ada suara keluar sama sekali. Jutaan orang tewas hanya karena satu tebasan. Fajra dan Biandu, khususnya, telah menderita kerugian yang tak terhitung banyaknya. Sekte sekutu mereka juga akan mengalami kemunduran mulai sekarang. Pedang itu berlumuran darah, tetapi setelah suara dengungan, semuanya hilang. Penonton merasa seolah-olah pedang itu baru saja mengenainya. Meskipun demikian, itu tidak cukup untuk memuaskan nafsu makannya. Ini tampak seperti upacara pengorbanan untuk pedang itu. Bahkan para leluhur pun tidak luput. Pedang itu, jelas memiliki, rasa, sesuai dengan kata-kata Li Qiye. Kamperang Fajra, balai bela diri, dan kuil leluhur sangat kuat. Biandu juga membawa leluhur terbaik mereka. Li dan Zhang juga tidak tinggal diam. Sayangnya, mereka tidak dapat menghentikan satu pukulan pun dari pedang Li Qiye dan menjadi korbannya. Maju. Fajra Sein dan rekan-rekannya takut setengah mati. Mereka sudah berdebar-debar saat melihat Li Qiye masih hidup. Saat ini, hal ini membuat mereka menyadari situasi kesia-siaan. Mereka telah kalah telak tanpa ada kesempatan untuk bangkit kembali.
Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk berlari sekuat tenaga, menuju cakrawala. Secepatnya sampai sini, Li Qiye tersenyum dan menghunus pedangnya lagi. Bertahan, Vajra Sein dan yang lainnya berteriak lalu mengeluarkan senjata terkuat mereka. Santo Vajra menggunakan kualitas lagi, Santo Pasang Hitam mengenakan helm besar, Raja Langit Li menggunakan pagodanya, Guru Zhang mengantar pengocoknya. Mereka menjadi cemerlang dan mengerahkan kekuatan terkuat mereka terhadap serangan yang datang. Sayangnya, mereka tampak agak lemah dibandingkan dengan tebasan itu. Kleng, keempat harta karun itu dipotong oleh tebasan itu, bahkan kuali tingkat Daulor. Tidak, kelompok itu berteriak ngeri, menyadari bahwa mereka hanya dapat menerima kematian mereka setelah pertukaran itu. Mereka mengalami nasib yang sama seperti orang-orang lainnya, dipenggal. Boom! Mayat-mayat itu jatuh ke tanah. Mata mereka menunjukkan betapa terkejutnya mereka dengan kejadian itu. Mereka telah mendominasi seluruh kehidupan mereka, tidak ada makhluk lain yang dapat membunuh mereka dengan satu tebasan sampai sekarang. Perlawanan yang sama sekali tidak ada artinya, mereka hanya ikan di talenan. Biasanya, tidak ada yang akan percaya pada cerita seperti ini, tidak seorang pun di dunia ini yang mampu membunuh leluhur kuno ini. Sayangnya, semua penonton menyaksikannya secara langsung hari ini. Meski hanya 4 orang yang tewas kali ini dibandingkan dengan jutaan sebelumnya, tontonan ini jauh lebih hebat dan mengejutkan. Keempatnya dapat dianggap sebagai leluhur terkuat yang masih hidup di selatan. Bertahan hidup dalam pertempuran melawan permaisuri kuno adalah bukti kekuatan mereka. Hal ini berlaku 2 kali lipat bagi Vajra Sein. Ia bahkan membawa senjata Daolor dan menggunakan seluruh vitalitasnya untuk mengaktifkannya. Sayangnya, dia tetap kehilangan nyawanya. Harta karun yang luar biasa dari keempat orang itu hanyalah potongan-potongan yang tahu jika dibandingkan dengan tebasan acuh tak acuh Li Qiye. Para kultivator biasa selalu berpikir bahwa senjata Daolor tidak ada tandingannya, puncak dari persenjataan. Hari ini, pedang Li Qiye menentang anggapan ini. Menggunakan kata, mengerikan, untuk menggambarkannya tidaklah cukup. Hal ini benar-benar mengubah paradigma tentang apa yang dimaksud dengan tak terkalahkan. Orang banyak berpikir bahwa apa yang mereka ketahui sebelumnya sangat terbatas dan naif. Pepatah, katak di bawah sumur, dengan tepat menggambarkan mereka. Para penguasa yang sombong di daerah itu merasa bahwa orang yang sama dapat dengan mudah membunuh mereka. Hal ini membangkitkan rasa takut akan kematian dalam diri mereka. Vajra Sein dan sekutunya pasti merasakan hal yang sama sebelum menemui ajal mereka. Adapun Li Qiye, dia tidak peduli melihat hasil setelah mengarahkan pedangnya. Seluruh tindakan itu sama sepelenya, seperti menginjak beberapa serangga. Sabit Ebon, namanya bagus. Fokusnya terletak pada pedang itu sendiri dan memutuskan untuk menepatinya. Ebon Skite, para penonton yang tenang mengucapkan namanya. Kenyataannya, mereka tidak merasa namanya cocok. Namanya tidak terdengar aneh dan cukup mengintimidasi. Misalnya, nama yang lebih baik. Seharusnya mengandung kata, abadi, atau ilahi. Pilihan bagus lainnya termasuk pedang pembunuh dewa, pedang pemusnah dunia. Dibandingkan dengan nama-nama tersebut, Ebon Skite tampak agak biasa dan kurang cocok untuk pedang agung ini. Setidaknya, mereka pikir itu seharusnya adalah Ebon Immortal Skite. Mereka benar, Li Qiye tidak terlalu memikirkan nama senjatanya. Baginya, nama samaran sama sekali tidak penting. Meski begitu, bentuk asli dari golok ini memang sabit. Ia mengubahnya menjadi bentuk golok setelah proses perbaikan. Meskipun namanya kurang menarik, dunia akan segera mengingat namanya setelah pertempuran hari ini. Para penonton yang beruntung bisa hadir gemetar saat menatapnya. Rupanya salah satu properti dari pedang ini adalah pemenggalan kepala dengan sekali tebasan. Fisika kristal kehendak surga. Li Qiye kemudian menatap Raja Dewa sambil tersenyum di wajahnya. Hal ini membuat lutut Raja Dewa lemas. Ia menjadi ragu dengan fisiknya sendiri, tidak tahu apakah itu dapat menghentikan satu tekanan. Dia selalu bertindak angkuh meskipun dia bukan yang terkuat. Lagi pula, mustahil untuk mengalahkannya. Orang-orang selalu mengungkit fakta bahwa ia berhasil selamat dari satu pukulan dari penguasa Dao Keong Selatan. Ini adalah kisah yang paling gemilang dalam hidupnya. Namun, dia tahu bahwa penguasa Dao tidak berniat membunuhnya karena tidak ada pengikut di antara mereka. Penguasa jalan hanya ingin melihat dan menguji teknik ras mereka. Saat ini,
Li Qiye tentu saja ingin membunuhnya, keyakinannya hebat saat menatap senjata yang mampu memotong Vajra Cauldron. Li Qiye mengarahkan pedangnya ke arah raja dan tersenyum, fisik ini dapat dianggap sebagai keajaiban yang menenangkan, cukup untuk bertahan dari satu era ke era lainnya. Baiklah, aku akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini jika kau bisa menahan satu tekanan. Kerumunan orang langsung tertarik setelah mendengar ini. Mereka menatap tajam ke arah raja. Apakah itu bisa memotong tubuh abadi yang legendaris itu? Seorang ahli bertanya dengan suara pelan. Semua orang tahu bahwa tubuh kristal itu dapat menembus semua serangan. Namun, pedang Li Qiye baru saja menjatuhkan senjata penguasa Dao. Raja tidak menjawab Li Qiye. Dia mengeluarkan keong aneh dan mulai meniupnya. Suaranya bergema dan mencapai kedalaman 8 kerajaan. Apa yang sedang dia lakukan? Banyak yang bertanya-tanya. Dia meminta bantuan atau membalas bantuan, jawab seorang leluhur. Benar sekali, seorang leluhur kuno dari timur memiliki ekspresi serius saat menjelaskan, keong itu bernama suara ilahi, hanya ada satu. Jika ditiup, itu berarti malapetaka telah datang selama 8 kerajaan kita. Keong itu pernah ditiup sekali sebelumnya, selama invasi yang dipimpin oleh 8 orang suci dan 9 penguasa. Pengungkapan ini mengejutkan banyak orang. Mereka semua teringat pada satu orang tertentu dalam legenda terkenal mengenai ekspedisi ini. Berdengung, sinar hijau melesat ke langit dan perayaan 8 kerajaan. Warga mereka panik karena sudah lama sekali sejak sinar terakhir yang tercatat dalam sejarah. Ini adalah, para leluhur timur membeku karena mereka tidak menyangka bahwa keberadaan mistis itu akan muncul lagi selama masa hidup mereka. Guyuran, lautan hijau muncul di langit. Ombaknya mengalir dari 8 kerajaan menuju Black Tides. Seorang wanita menunggangi ombak, dia mengenakan pakaian kuno dengan sulaman burung phoenix, tampak bermartabat dan mulia. Kecantikannya tidak mengurangi sedikit pun kewibawaannya. Matanya penuh dengan cahaya yang sudah usang. Hukum Dao lahir dan hancur di dalamnya. Permaisuri kuno, seorang leluhur kuno berteriak setelah melihatnya. Salam, yang mulia, mereka yang dari timur segera berlutut. Nama Permaisuri kuno telah dibisikkan dengan penuh rasa hormat selama berabad-abad sekarang. Raja Barat Selatan telah menghasilkan banyak penguasa Dao sebelumnya. Beberapa di antaranya sangat berbakat dan terkenal, Buddha, Raites, Vajra, dan banyak lainnya. Mereka berjalan dengan gagah berani di seluruh negeri dan membuktikan keunggulan mereka. Namun, mereka akan pergi setelah era mereka masing-masing. Hanya beberapa nama yang bertahan selama ini. Yang paling terkenal di wilayah ini kemungkinan besar adalah Worldly Immortal. Bahkan para penguasa jalan berhati-hati saat berhadapan dengan makhluk ini, lebih memilih untuk mengambil jalan memutar. Tepat di bawah World Immortal adalah Ancient Empress. Ia muncul untuk menyelamatkan kerajaan timur dari cengkeraman 8 orang suci dan 9 penguasa. Hal ini mendorong ketenarannya ke tingkat berikutnya. Para penguasa dari Tanah Suci tampak pucat jika dibandingkan. Prestisenya mencapai titik tertinggi sepanjang masa, tidak ada satupun orang di kerumunan yang menganggap mereka setara dengannya. Beberapa leluhur kuno dari Tanah Suci Buddha dan Tanah Suci Raites masih bersembunyi dalam bayang-bayang. Beberapa di antara mereka percaya diri dalam melawan Vajrasain dan yang lainnya. Hal ini tidak terjadi pada permaisuri kuno. Hanya dia yang berhasil mengalahkan para wali dan penguasa. Siapa yang bisa menghentikannya saat ini? Kehadirannya saja sudah mengundang rasa hormat dan kepatuhan dari banyak orang. Semua kultivator dari timur agak jauh, bahkan para leluhur kuno. Mereka yang berasal dari Tanah Suci dan Tanah Suci juga terkejut. Para leluhur yang kuat dari kedua kekuatan ini tidak bersujud tetapi tetap membungkuk dalam-dalam. Yang mulia, Raja Dewa Kristal sangat gembira melihatnya dan datang sambil memenangkan tinjunya. Sang permaisuri hanya melirik ke arah kerumunan sebentar. Para leluhur yang tadinya hanya menunduk, kini menyerah dan bersujud juga. Namun, fokusnya berhenti pada Li Qiye. Daerah itu menjadi sunyi senyap, tidak seorang pun berani bernapas dengan keras dan menjadi sangat tegang. Orang bisa mendengar suara jarum jatuh sekarang. Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mereka memiliki berbagai pikiran yang berkecamuk di benak mereka. Sebagian besar memikirkan pemenang antara Li Qiye dan permaisuri. Pertanyaan ini pasti sudah memiliki jawaban yang jelas di masa lalu.
Meskipun Li Qiye adalah penguasa suci, dia seharusnya tidak bisa melawan seseorang yang telah hidup selama berabad-abad. Namun sekarang, dia memiliki senjata abadi. Kekuatannya sangat jelas. Adapun Raja Dewa, dia dalam suasana hati yang baik karena dia memiliki gambaran yang bagus tentang kemampuan permaisuri. Ada kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan senjata abadi ini. Selain itu, kultivator terkuat mereka, Dewa Duniawi, belum muncul. Semua orang mengantisipasi pertarungan yang menggemparkan. Mereka tidak ragu bahwa pertarungan itu akan berlangsung hebat. Tidak ada yang bisa membayangkan kejadian sebenarnya. Sang permaisuri tiba-tiba mendarat di tanah dan bergegas menghampiri. Kemudian dia bersujud di hadapan Li Qiye dan berteriak dengan hormat, "Yang mulia, mohon maafkan hamba yang malang ini, Biao, karena tidak menyambut tamu." Kerumunan orang berubah menjadi patung, tak bisa berkata apa-apa. Permaisuri agung ini menyebut dirinya, orang rendahan, di hadapan Li Qiye. Itu lebih mengejutkan daripada langit yang runtuh. Mereka mengira dia akan datang untuk membalas dendam atas gugurnya anggota 8 kerajaan. Perkembangan ini berada di luar dugaan mereka. Siapa lagi yang akan berada di level Li Qiye jika sang permaisuri harus berbicara dengan cara seperti ini saat berbicara kepadanya? Tiba-tiba, tanah mulai terangkat. Tanah dan batu menyatu membentuk singgasana yang melayang. Li Qiye duduk di atasnya dan tiba-tiba berubah. Penampilannya masih sama seperti sebelumnya, tetapi udara di sekitarnya berubah, tidak ada kata yang dapat menggambarkan sifatnya yang tak terkalahkan saat ini. Sudah lama sekali, aku tidak ingat banyak orang karena waktu tidak mengenal siapapun. Li Qiye menggelengkan kepalanya pelan. Orang rendahan ini cukup beruntung bisa melihat penampakan sucimu dari kejauhan di Secret Netherworld. Sang permaisuri menjawab, saya juga mendapat kesempatan untuk melihat kenaikanmu nanti. Hanya saja matamu setinggi surga dan tubuhmu berada di dunia abadi. Seseorang yang tidak penting sepertiku tidak pernah mengenalmu. Aku lahir di Jadewater Country dan diangkat sebagai ratunya. Ratu Jadewater. Li Qiye mengangguk dan sedikit demi sedikit mendapat kesan tentang wanita ini. Dia melanjutkan, sekarang aku ingat, roh-roh menawan. Kamu adalah orang yang sangat berbakat saat itu. Kamu terlalu baik, yang mulia. Sang permaisuri berkata, merupakan kehormatan terbesar yang diingat oleh Anda. Saya siap untuk mengikuti semua perintah Anda. Bangun. Li Qiye tampak dalam suasana hati yang baik. Sang permaisuri berdiri namun tetap membungkuk, tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakadilan. Sementara itu, semua orang masih terkejut dengan percakapan ini, menyadari bahwa Li Qiye berada pada level yang tidak dapat dijangkau. Ini adalah pertemuan antara dua petualang puncak, tidak semua orang memenuhi syarat untuk berbicara. Teman-teman lamaku di negeri ini sudah lama pergi sekarang. Li Qiye menatap cakrawala dan berkomentar dengan sentimental, melihat seseorang dari masa lalu seperti dirimu membangkitkan beberapa kenangan. Yang mulia, masih ada satu lagi, kata permaisuri dengan tergesa-gesa. Aku tahu, aku pernah mendengar tentang legenda itu. Dia tersenyum dan bergeser ke arah timur. Apakah Anda ingin saya mengirim pesan? Tanyanya. Tidak perlu, dia sudah mengetahuinya. Yang ditanggapinya, gemuruh. Ledakan terdengar dari ujung timur. Tanah mulai bergetar. Itu adalah lokasi rahasia yang belum pernah dijelajahi orang lain. Dari sana, sebuah pohon tumbuh cukup besar hingga dapat menutupi seluruh 8 kerajaan. Hukum Dao mengalir turun disertai bunyi yang menyenangkan ketika sebuah sosok muncul di atas pohon. 5 warna yang berbeda menyerbu seluruh wilayah. Kehadiran penjelajah ini memperkuat lingkungan sekitar, menjadikannya area yang tak tertandingi. Yang abadi, mereka yang berada di timur bersujud dan membenturkan dahi mereka ke tanah. Dewa duniawi, bahkan anggota Tanah Suci dan Sekte Kebenaran merasakan tekanan besar dan mulai bersujud juga. Bersambung,